Wong Nabi itu yang sah. Nabi nak ngendikan wong dosa ngene elek, dosa ngene elek. Tapi Nabi yo ngendikan syafaati li ahlil kabair minhum mati. Yo nyalahno tapi nek kadung salah yo disafaati. Ora kadung salah dibles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, klarifikasi. Sami kok. Terus. Mboten dalem nderek ke Mas Duki menawi mulang santri kenceng. Menawi teng masyarakat awam. Ya Mas Duki niku menten tiyang tatuan iki kula tatuan salat sah. Kula belajar salat dereng apal Fatihah, wis maca tasbih sah. Ra apal apa-apa sah. Kula tiyang Jepang isone nyuwun sewu. Napa niku? Inna sholati wa nusuki wa sah. Jadi kenceng niku namung teng pondok mawon. Dan niki keluarga pondok dikencengi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa sholli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Pengersa para alim alamah, para kasepuhan, para kiai ingkang sangat kula hormati. Utamanipun Kyai Haji Ahmad Mustofa Bisri dan keluarga wonten Gus Yahya, Gus Menteri sedanten Kiai sepuh wonten iki wonten penantang kula fikih Kiai Marzuki. Mboten nantang. Ki Malang mboten niku. Terus kapan-kapan struktural pengurus NU niku piyambake Suriah mawon ampun tanfidiyah. Nggih kula memang dari awal kepengin taklim teng Mbah Mus, kula mboten biasa pidato lambi kados Kiai Marzuki, kula 20 menit. Ngeten nggih. Jadi fikih kita niku fikih Syafi'i. Imam Syafi'i itu ngaos kalian Imam Malik. Ngaos usul fikih kalian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridipun Abu Hanifah. Niki penting kersane sanad terjaga. Teng mriki riyen wonten Kiai Bisri, murid saking Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil Harun keluarga sarang. Muridipun kakake namine Umar Harun. Riyen alim-alime Kiai Sarang sause angkatipun Mbah Ghazali, angkatanipun Mbah Ghazali Kiai Umar Harun, termasuk guru-gurunipun Mbah Dowi, gurunipun Mbah Muhaimin. Santen keluarga kula Lasem nate ngaos Mbah Umar Harun, termasuk buyut kula kandung namanya Mbah Dimyati. Lalu ini alhamdulillah wau Kiai Marzuki mon panjang lebar rangno fikih. Dan alhamdulillah tuduhannya selalu gak sah. Nggih. Kula matur alih Gus Samtong, Kiai Marzuki senane gak ngesano sembelian, kula bagian sing ngesano. Karena kalau ndak ada khilaf itu kasihan umat. Kalau umat ini tidak ada khilaf itu jadi repot. Sebab itu teng pondok-pondok diajarkan kitab namine Mizan Kubro, wonten kitab Qalyubi Umairah. Itu logika yang dibangun itu kecuali mut'ah. Kalau mut'ah itu kita sepakat haram semua. Karena kalau kamu tidak mengharamkan malah kemecertok kepingin. Jadi haram mawon lah. Ngeten kalau logika yang di kitab Mahali, ini kitab kesukaan keluarga Sarang, di Dualiyah pasti diajarkan kitab Mahali. Misalnya dzabihah atau masalah salam, masalah sujud, itu mesti ada kaul awal, kaul sani, kaul salis. Dan itu ada pandangan yang nggak bisa dibantah. Misalnya sujud itu ya normalnya ya
Umirtu an asjuda ala sabati azumin. Saya diperintah Nabi ini sujud melibatkan 7 anggota. Al jabhah wal yaden wal rukbaten wal qadamen. Sudah 7 kan? Tapi Imam Syafi'i itu sempat ngeper itu ya mulai ragu. Wayah tamilu, kata beliau, ikhtimal juga yang syarat pokok itu jabhah. Karena Nabi pernah berdoa itu sajadalaka wajhi, bukan sajadalaka wajhi wa yadi wa rubati wa qadami. Tapi saya sepakat sama Ki Marzuki, nak sampean kemen sah mujma'alah anut Ki Marzuki. Dan nak sampean kepengen dadi ki sing apian anut kula. Terus kula baleni nak kepengen mesti sah niku anut Ki Marzuki. Dan aku pengen dadi ki apian anut kula. Ki apian kuwi model dongane Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughun. Karena kalau fikih ini tidak dikhilafkan, apalagi kalau kita ngaji Sawi, tafsir Sawi, itu Jalalain dikarang oleh orang Syafi'i tapi disarai oleh orang Al-Maliki. Itu sudut pandangnya luas sekali. Oke, saya ulang lagi, sudut pandangnya luas sekali. Dan kita misalnya semua di sini termasuk Mbah Mus, sanadnya itu sama. Karena induan di sini itu akhirnya kita ngambil Mbah Hasyim. Mbah Hasyim sejarah yang mudah ditulis niku ngaos kalian Ki Mahfud Termas. Ki Mahfud niku riyen ngaos kalian Sohibul I'anah Said Abi Bakar Sato. Wau Kiai Fakih Miftah niku keluarga saking Mbah Mas Kumambang niku riyen nggih radi rivale Kiai Hasyim. Terus Kiai Fakih niku penentang Mbah Hasyim dalam bab kentongan. Terus sing Mbah Hasyim nate berpikir harame kentongan, sing Mbah Fakih bilang kentongan itu apa? Halal. Padahal itu roh Islam kalian wakil satu. Ya akhirnya nggak lucu. Cerita yang beredar sing terkenal riyen keluarga mriki nggih ngaos teng Mbah Dimyati Termas, adik ibu Kiai Mahfud. Itu cerita yang terkenal itu Kiai Hasyim mau rawuh ke Termas, semua kentongan disembunyikan termasuk beduk. Mbah Hasyim sempat GR, wah bagus-bagus anut madzhabku. Setelah jagungan sama Ki Dimyati, adiknya Ki Mahfud, santri yang lugu itu matur, Mbah kentong beduk sudah disimpan, aman. Ternyata bodoh-bodohan tok untuk menghormati apa? Mbah Hasyim. Lalu karena logika yang dibangun itu orang seneng Mbah Fakih Mas Kumambang, niku senajan to NU lah gitu tetap ngaku kentong. Ki Fakih itu mboten terima nak kentong itu disamakan dengan nakusun nasoro, kentongnya tiang Nasrani. Karena fungsinya niku tiang kebakaran nggih kentongan, tiang banjir nggih napa? Kentongan. Jadi tidak identik untuk manggil orang ke napa? Biak atau ke kanisahnya orang Nasrani. Jadi punane kuno khilaf itu harus kita jaga. Ya saya ulang lagi, khilaf ini harus kita jaga. Ikhtilaful a'immah napa? Rahmah. Tapi tadi basisnya harus ngaji. Dulu itu ya orang sholat jenazah itu ya normal, jenazahnya di depan, yang nyolati ya di timurnya, berarti kalau di Indonesia. Lalu ya ada saja yang usil, itu syarat sah apa adat? Ya ada ulama yang mungkin di kados Mbah Marzuki syarat sah. Terus ditakoi lah, sholat gaib piye mayit ning Surabaya sholat gaib wong Rembang. Akhirnya mulai ngeper. Yang syarat di depan tuh imam bukan jenazah. Akhirnya ya wong akeh nggih tiyang kathah terus. Ya nak jenazah ono ning Arab, nak jenazah ono ning Gurila. Nah itu kan logika fikihnya kacau. Kaconya itu ya itu syarat sah apa syarat adat? Artinya kata wajadna salafan wa khalafan. Tawaf di Ka'bah juga gitu. Imam Syafi'i itu bersikukuh kalau tawaf terlalu dekat itu nggak sah. Alasannya di situ ada tonjolan sadarwan, tonjolan pondasi. Jadi kamu tidak mengitari Ka'bah tapi di atas Ka'bah. Tapi kata Imam Malik, kata Imam Hanifah ya ora apa-apa, niku wis keceluk mubeng kok repot. Jadi memang mulai dulu, saya ulang lagi, mulai dulu itu lama ndak debat itu ndak bisa. Karena di ranah yang tidak al-usuli, tidak masalah akidah, itu sudut pandang itu luas, midan kalau orang bilang midan. Sebab itu riyen setiap ulama nanti dibully, wah habis-habisan.
Abu Hanifah nanti liwat tenggene daerah wisata. Sepatah penyanyi-penyanyi wedok nyanyekno tiang-tiang suge-suge wong lanang-lanang. Bareng Abu Hanifah rawuh lewat iku meneng cep, mohon niat iku meneng cep. Abu Hanifah ngendikan ahsan tunnah. Terus imam yang rival beliau, Ibnu Abi Layla itu rival beliau. Suatu saat ada masalah di pengadilan, Abu Hanifah jadi saksi. Kamu tidak sah jadi saksi, karena ketika melihat penyanyi-penyanyi kamu bilang ahsan tunnah, kamu bagus, kalian semua bagus. Itu tidak sah. Masa kiai kok melegalkan apa penyanyi-penyanyi cewek, penyanyi-penyanyi putri? Kata Abu Hanifah, saya bilang gitu itu ketika diam apa ketika nyanyi? Ketika diam. Lah ya maksud saya pas diam itu juga pas nyanyi. Jadi mulai dulu itu kiai itu dicari celah salah. Dan itu seni jadi kiai. Jadi kalau tidak ada orang yang menyalahkan itu mungkin kirang cerdas. Lalu kalau matur ke Samtong, gue udah khilaf gue sulil, soalnya mantu-mantu saingan, semua saingan ngerebut warisan nopolas pokoknya saingan. Ya maksudnya warisannya kiai kan juga ilmu. Karena kalau nggak saingan itu terus nopo, gak mutu. Oh kan kalau matur ke sulil, jangan pun ngorek isya terus tuh, sekali-kali ngorek fakir. Nah ngorek isya gue enak, gue yang bagi, nak fakir kan ya jibu alika. Jadi tersangka, baru kayak jadi tersangka itu terus kuat. Kalau lu senangannya mau coba fakir. Karena dengan baca fikih itu orang menjadi terkhitabi oleh Allah Ta'ala. Dan sampean waca tasawuf untuk fasilitas. Dosa gede di sepuro. Kowe dosa kaya apa delok raine Pak Marzuki di sepuro. Wah raine iku tasawuf. Fikih boten. Oh fikih niku ekstrim. Dunya ora iso diwaris durunge utang dibayar, termasuk utang haji ning Allah Ta'ala. Terus pokoknya ditersangkakan, tiang niku ditersangkakan. Ora kober. Benten nak ngaji tasawuf, makanya terus kula niku nak sakniki kan tasawuf itu beredar di mana, kula ora disusah. Iku golek para pangeran, golek terapi. Karena kula niku sering Gus kula nyuwun ngaji hikam. Takrib ya takrib. Mboten Gus hikam. Maksudnya piye karena terus ayem lho kan jadi gampang kabeh. Nah fikih kados Pak Marzuki wau takbir di audit. Oh, apa wis salah. Lah tasawuf mboten guyu-guyu eling pangeran wis koyo wali ngono penak. Oke niku repot muni Allahu Akbar kepanjangan A niku nggih salah. Allahu Akbar itu salah, itu jadi istifham. Berarti maknanya apakah Allah itu maha besar? Tapi nak cara kula iku sing maknane istifham Pak Marzuki sing maca dhewe iku maksudnya ya Allahu Akbar Allah maha besar. Wong sing maca dhewe kok sing maknane jadi ini tapi kena mesti kepengen sahanut Pak Marzuki tapi mau nak kepengen dadi kiai api ananut kula kula niku saking senenge kalian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking senenge niku kitab mazhab apa saja kula waos untuk supaya wong Indonesia iku ya ono sae lah wong-wong dia ya darani ra salah nggih ono sae tak golek-golekno wis golek-golekno. Nanti mungkin Pak Marzuki nyari masalah warid sama maurud itu diantara kelebihan Imam Ghazali awal ngarang Ihya itu di bab Toharoh di bab Al-Muzal wal Muzalbeh itu diantaranya beliau tidak membedakan antara air dikucurkan sama air najis bena ijanatin fiyama wa bena iradil ma termasuk nggak bedakan masalah kulate. Sudah sadar termasuk karena yo repot terus mohon maaf yo terus kula niku alhamdulillah kula niku diundang pengajian umum nak mboten wong sepuh ya mboten purun terus jangan berharap Gus Samtong Gus Takiuddin bisa ngundang kula nanti ngundang kula mboten purun Mbak Mas Duki ampun kapundhut Mbah Mus mboten wani kula nu sing mboten wani nolak niku Khori Mbah Hamid mergi Mbah Hamid itu misanane Mbah kula Mbah Mus sing nom-nom ngundang niku nggih ra dikualat kira-kira mboten krana napa-napa kalau niku nyen kiai tenan maksudnya mulang ngaji terus mboten nah Pak Marzuki ora dipetarung ya Pak petarung ya Pak wonten mawon korban ini wonten mawon sing mboten san mboten tapi itu sae lah memang ilmu harus jadi kalau misalnya tawaf tadi tawaf itu banyak ulama yang mengatakan betul bimanzilati sholat tapi ya ada se-ekstrim banget kayak sehingga Said Muhammad itu punya bab namanya tawaful haid
tawaful haid, tawafnya orang yang haid. Padahal tawaf itu kan harus suci. Tapi masalahnya kadang pas dia haid, pas harus tawaf nopo ifadah. Itu banyak ulama yang mengatakan ya sudah tawaf saja, tapi nunggu waktu yang mepet. Nah, karena mepet ini penting untuk ilah hadid darurat. Nah, ternyata beliau juga sudah baca, tapi beliau tadi gak mau cerita. Senengane kudu wong wedok sing kata aurat lho, kowe iso roh lho. Kula niki guys wae niki ngaji rileks mawon. Mula wae ngenten kula niku bapak kula niku seksine nggih Mbah Mus, bapak kula niku seneng guyon. Bapak kula pesen hak nek ngaji ku guyon. Wong ning omah wis mikir utang, mikir macam-macam. Lho bareng ngaji kok teror gak sah niku. Sakit maksudnya niku. Rai-rai bingung niku kan pun kathah. Dadi ngaji wis guyon, santai mawon. Tapi boten tasahul. Saya ulang lagi tidak tasahul. Ada dua orang itu sering naudzubillah ya, sering selingkuh, nakal lah. Ya nasabnya agak jelas namanya orang nakal. Ini cerita di kitab Mizan Kubra. Setelah dengar kabar orang itu sampai datang ke Rasulullah, ya Rasulullah kita berdua ini sudah nikah. Itu Nabi jawabnya itu qad kharaja min sifahin ila nikahin. Ini sudah keluar dari status perzinaan menuju apa? Nikah. Dan Nabi tidak bahas masa lalunya. Sehingga dalam tradisi Jawa itu di fikih wali itu anut Syafi'i. Tapi orang ngungkit itu anut Hanafi. Maksudnya begini, produk putri yang tidak dari nikah sah itu kan tidak bisa intisab ke bapaknya. Jadi di bab ini anut Syafi'i, si bapak ilegal ini tidak sah jadi apa? Wali. Tapi mengapresiasi nikah bagaimanapun itu cara keluar dari sifat, keluar dari status perzinaan. Satu-satunya cara misalnya gini, hari Ahad itu masih selingkuh, sekali malam Senin itu nikah, berarti status baiknya adalah qad kharaja min sifahin ila nikah. Jadi ilmu itu banyak dan sudut pandang itu banyak, karena ya tadi fikih itu masalah furu'iyah. Ada ulama yang agak kritis, tapi ya gimana gitu. Misalnya begini, pelanggaran tertentu itu sanksinya itqu raqabah, memerdekakan budak. Kalau tidak bisa lagi begini, terakhir puasa 2 bulan. Nah ulama ini ngerti si pelanggar ini raja kaya raya, tujuan sanksi itu kan memperberat. Kalau disuruh merdekakan budak gampang sekali karena dia orang kaya, maka sanksinya langsung disuruh puasa 2 bulan. Alasannya yang namanya sanksi itu yang kira-kira orangnya itu kapok. Ini kalau sekedar terkait uang, itqu raqabah itu gampang sekali. Apalagi kalau misalnya mun ngantum mriku mawon bergak kulino ngaji mangan pun. Saya ulang lagi, misalnya di kafaratul qatli yang khotok atau kafaratul yamin. Fakafaratu tamu asyarati masakina seterusnya atau apa sajalah. Kan biasanya kafarah itu sosial dulu. Saya ulang lagi, biasanya kafarah itu sosial dulu, merdekakan budak. Jadi budak itu kan tidak enak betul. Jadi budaknya kiai aja gak enak, apalagi budaknya orang gak soleh itu tidak enak betul jadi budak. Sehingga semangat Islam semua kafarah itu bentuknya itu itqu raqabah. Tapi si raja ini kaya raya, kalau disuruh merdekakan budak atau ngasih makan 10 orang miskin, etam itu mudah sekali. Sanksinya puasa saja biar kapok. Karena dia cara pandang tujuan sanksi itu bikin kapok. Agak masuk akal. Tapi banyak ulama yang cara pandang ini ada jumlah mutaridah sedikit. Saya dulu sering sowan Mbah Mus, yang paling saya kenang itu nasihat ini. Nak jari badolah, wong loro, nak rawali yo sering nyetel radio. Jadi pilih aja itu kalau instingnya tidak insting wali ya pengalaman, apa? Karena fatwa fikih itu butuh tajribah, butuh pengalaman. Begini, merdekakan budak itu bagus, menguntungkan yang dimerdekakan. Gak penting yang merdekakan ini mudah apa enggak. Semangat Islam itu menguntungkan orang lain ini enggak penting. Saya ulang lagi ya, kalau ulama yang pertama tadi Ba'duhum itu, kalau disuruh merdekakan budak atau ngasih makan orang miskin kan mudah sekali bagi orang kaya raya. Sanksi yang berat dia disuruh apa? Puasa. Masuk akal dari segi pelanggar ini, tapi dari segi sosial menguntungkan mana? Merdekakan budak apa puasa?
Merdekakan budak. Lah sekarang Islam tuh lebih berkeinginan merdekakan budak apa berkeinginan ngasih sanksi orang ini? Merdekakan budak. Falak tahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah fakku raqobah. Akhirnya ini jadi ulama yang minimalis. Dibully cara sekarang. Makanya kata ulama yang wali, wis ora usah dipikir urutane ning Quran ngono ya ngono, ora usah dipikir, ini jenis wali. Yang jenis peneliti, semangat Islam itu merdekakan budak. Ketika Pak Marzuki naik, aku langsung maju. Kalau nu sering delok beliau, sebab penyen petarung, angger fatwa ini ono korban. Tadi petarung. Ya bagus lah, memang fikih itu butuh munazih itu petarung. Supaya ilmu itu hidup, bukan petarung yang tadi pakai santet, pakai apa enggak. Memang ilmu lah. Ya dulu itu sama ingat debatnya Mbah Mun sama Basal itu kalau guyon gini, kiai gede nak diundang ning desa apike teko ta ora. Ana sing bilang ya apike teko lah sakake wong desa. Tapi survei membuktikan apike ora iku kan jobe kiai cilik. Dimbat pisan mbek kiai gede. Itu kan harus ada sudut pandang itu. Terus adabe. Lah iya makanya kan Yorono pas orang ngaji kan iso. Sing rapat salam templek lah kok angel temen nerangno. Lho kan kalau kula niku ngalami, kula jare wong akeh ra kiai gede, nek diundang teng desa boten purun. Tapi teng kiai desa kula sering nili. Oh seksine kathah pangeran nak kurang akeh. Kurang top, kula ayu sen akbaru syahadah seksine pangeran. Kula sering nili kiai desa kula tiliki. Termasuk nyun sewu kadang kula betani terjemah UI, kula sukani Ibris, kula sukani sekolah sekali kitab-kitab akidah Mbah Sakur akidah. Karena tadi nah aku teko mulut danding desa kas musolae mau piro terus digo nyangoni kiai ketua Tanfid Jawa Timur. Wah iku ngentekno kota yakin. Iku ra merakyat iku. Lah ana alasane tawadhu tiliki pas ora ono salam template. Ya stili diaturi. Mboten iki mboten sok-sokan suci, mboten iki cerita mawon. Artinya sudut pandang itu selalu ada. Kula cerita bolak-balik. Kula nate diundang manakiban mboten teko. Tujuan kula lho kiai cilik mangan daging arang-arang salam aku teko. Tenan kula mboten teko, ketemu kiai sing teko. Matur nuwun Gus gak teko. Aduh aku gak lakon katanya. Aduh aku gak lakon. Loh kalau saya datang jatah saya ketemu sempol mesti tenggulo. Biambake untuk suwiran-suwiran niku. Lah maksudnya niku ijtihad. Jadi ijtihad itu mau ndak mau. Mane kula niku sirine kenapa kula diundang Gus Ipul ora teko wis Pak Marzuki wae niku jatahe Pak Marzuki. Dados kedah mikir lah. Karena memang ini ranah ijtihad. Saya ulang lagi ranah. Saya berkali-kali bilang ijtihad itu sudut pandangnya itu banyak. Ada orang saking senengnya Nabi itu sowan Nabi terus ingin melihat wajahnya Nabi. Itu bagus namanya kangen ya sowan. Banyak juga sahabatnya nggak mau sowan, alasannya ganggu. Lu kayak gue seneng Nabi di keluarga, gak ada istri, gak ada cucu, amin buat sowani terus kapan ngurus keluarga nih? Banyak juga. Ada sahabat yang suka melihat wajahnya Nabi sehingga kalau sifli wajah Rasulullah secara fase bisa nerangkan. Ada yang ditanya sifli wajah Rasulullah langsung nangis. Saya ini tidak pernah melihat wajahnya Nabi, tapi Anda kan sahabat. Saking takzim saya tidak berani menatap muka Rasulullah SAW. Ada ulama yang sholat sof awal terus wali, yang pol guri ya wali ketika ditanya, kok sok-sokan suci wani kok ngarep. Jadi nak sholat kok guri terus, ya jadi wali. Banyak juga wali yang ditanya, kalau kamu di surga keinginan terbesar apa? Kata wali-wali kan an-nadhar ila wajhillahillah ta'ala, melihat Allah Ta'ala. Kalau dia enggak, unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Meripatku itu tahu dangdut, meripatku tahu gambar yang kurang jelas-jelas, maka akan saya sucikan Allah dari mata yang sudah pernah macam-macam. Dia ono wali sekepening swarga gak pengen delok pangeran. Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Allah akan saya sucikan dari pandangan saya karena pandangan saya ini sudah sering maksiat. Karena kalau kita melihat Allah GR hanya mentang-mentang Rois Tanfid Jawa Timur misalnya, terus ditakoki pangeran, kue meripat yang sama, tahu bogo maksiat tau ora? Nate Gusti. Kok kebetulan aku? Kan yo repot. Nanti mboten iki cerita mawon nak.
Nak nglarakno atine Pak Marzuki kersane dadi kafarah. Ya karena bagi yang tidak disahkan tadi mungkin yo gelo maksudnya itu. Nggih, mungkin nggih gelo. Tapi memang di MUIN seperti yang dikatakan. Makanya beliau fair secara ilmu itu di MUIN. Tapi nanti kalau sudah ngaji Mahali, Qalyubi, Umairah, terus Mizan Kubro, khilaf-khilaf itu banyak. Kayak tadi Qat'ul Hulqum itu semangatnya tuh qat'u yang izhakur roh apa qat'u yang potong. Nah, itu kan ulama masih terus berdebat. Ya namanya ulama ya tadi cara pandang itu pasti banyak. Makanya kenapa itu ada khilaf. Bahkan semua muridnya imam itu akhirnya mengkhilafi gurunya. Fa'inna Ahmad niku muridnya Imam Syafi'i, tapi khalafa Syafi'iyah. Wa Syafi'i muridnya Malik, akhirnya khalafa Malikah. Kenapa menjadi khilaf? Karena sausé diangen-angen niku nggih. Misalnya Jumatan. Jumatan itu cara jenengan itu kan harus orang 40 syarat sah. Tapi pertanyaannya, kampung situ yang mau Jumatan baru 20 kok disuruh berapa? 40. Sing gelem Jumatan mau 20 dikongkon pinten? 40. Jadi sudut pandang itu terus kenapa kok 40? Katanya kalau 40 itu mesti ada walinya. Lah sekarang orang 1000 pun nggak mesti ada walinya. Terus kedua, dikatakan 40 itu mesti jam'un kelompok. Lah 12, 20 juga sudah bisa disebut apa? Jam'un, sudah dikatakan kelompok. Lalu kalau nanti Jumatan tentang pedalaman Purwodadi, kalau riyen sering ngebis di Jogja lewat Pati gitu. Pas wae Jumatan itu tiangnya namung 6 nopo rolas. Santri kula niku tamat MGS Sarang. Ya baik ada kula mboten. Jenengan mboten ada gak. Niku maca Fatihah Pak Marzuki. Niku koyo wong ape kelahiran niku kula cerita bolak-balik. Bismillah. Wis kados perjuangan tenan. Aku ngomong ngene, aku sing menusa ora mentolo ora ngesahno apa meneh pangeran. Mergo macane Fatihah. Wis dinas wis perjuangan. Koyo wong ape kelahiran. Aku nak ada iku Allahu arhamu minni. Umpama aku juri we tak sahno mergo ora mentolo apa meneh pangeran. Mosok wis kangelane ngono, hasilnya mboten apa? Sah. Mboten iki cerita mawon mengke penantang fakihnya anak badhe ngendikan nggih monggo. Karena ini agak dolim saya, karena kan saya kedua. Tapi nggak apa-apa nanti Mbak Mus mesti pareng kok kalau jenengan bantah salah tidak Pak. Tapi kok ngarepe pangeran duet malah dubat lagi nanti. Nah debat malah ngarepe pangeran katanya menang kula karena kebetulan secara status niku wong sakit mai Quran, ahlul Quran, ahlu wa khosotu. Kayaknya saya agak spesial lah tentang berkoran. Terus ilmu itu harus tadi saya ulang lagi. Karena kalau pertanyaan itu bisa mujab, bisa nafi. Saya ulang lagi, pertanyaan itu bisa mujab, bisa nafi. Misalnya begini Pak Marzuki, dibalik pertanyaannya. Wong sing isane salat mau ngono, iku apike salat apa ora salat? Dibalik. Ndak ini MC-nya maaf ya, nanti setelah ini Pak Marzuki lagi terus saya ndak akan bantah lagi. Karena saya ini wong lego lah. Mbok beliau ngadili kayak apa saya insya Allah ya ndak mandi, nggak ngefek. Cara kula wong partai politik loyalis saya terlalu fanatik. Nggak ngefek. Pertanyaannya jadi balik. Dhisik ceritane Wali Songo itu salat sementing salat rubuh gedang lah. Ya saya ulang lagi, orang yang belum bisa sholat sempurna itu apike sholat apa betul? Sholat. Sekarang dibalik Pak Marzuki, orang yang baca Fatihah tidak benar, kita bisa mentakhris. Takhris itu cari solusi. Anggap saja itu wiridan. Kalau Fatihah kan wajib pakai tajwid, tapi kalau dianggap kalimah thayyibah, kan kalau orang tidak mau Fatihah kan penggantinya itu gak niat mau Quran. Setuju gak? Dihitung aurat mawon pengganti Fatihah sehingga ada harus pakai apa? Tajwid. Maksudnya boleh, wae kalau ini punya apian, mau tak golek-golek no. Tapi ampun mutah loh, kalau mutah memang kalau sepakat lah. Kalau yang ngoten-ngoten niku, pun aku niku apian, pun babak ngoten niku apian. Kulo niku sinau niku tenanan, kulo nak sinau nganti nangis. Lho kulo niku nyon sewu niku mboten sombong. Saya itu di rumah, nus takon tonggo-tonggo kulo. Ku nak mangan nggih sithik, pakaian nggih sederhana. Kulo niku isin sampeyan ketemu pangeran gara-gara kecelok wong alim salami templek diciumi tangan terus sampeyan tak takoki pangeran. Nang iku tok hasile.
Kulo nu gak ada sanad saking bapak nanti dawuh Pak Hamid Pasuruan. Kan Pak Hamid itu sepupunya mbah saya dari keluarga Lasem. Ketika beliau dihormati sedemikian rupa oleh banyak orang itu, lho cung aku soleh, gue solehku dhewe ngadepi pangeran kok untuk dunia aku hisabe rak repot. Makanya terus Pak Hamid ngomong ketika itu wong dikekekno ben hisabe ku ringan. Lah kula nggih ngoten sakniki ngalami wong hormat sedemikian hormat. Dadi kula niku bangun pondok iku ora niat pondok kula ben gedhe, ngirangi dosa. Mergo wong nyumbang iki rada kacau, nak 100 juta niki pondok Gus jenengan 1 juta. Cara 100 juta sing kula pribadi mungkin nggih polah mun nyimpen tiang kathah wau cara bawor. Wong nyumbang iki ya rada suudon pek kiai kan niki 100 juta Pak Marzuki pondok nggih jenengan 1 juta. Cara diwalik nggih wau ngabsen rodo sing makmum wau cara beli. Jadi wong nyumbang yo alhamdulillah kok ora dinakalan niku. Lah akhirnya untuk mengkafaro itu ya kudu dibangun wong pesene kan nggih napa? Pondok. Jadi mulane sirrul ulama rahasiane ulama itu bangun pondok pancen ngilangi dosa. Pancen kan nganggo pondok. Lah apa simpen kan suatu saat kamu tergoda. Gua ayo apa-apa ya kan gitu. Nah, terus menyangkut tadi yang madhep ngalor tadi Pak Marzuki. Kita yang orang NU kan sering dikritik mereka bahwa Rasulullah itu idan sorofa min sholati itu akbala ali nabi wajhi. Memang akbala ali wajhi, jadi kalau versi mereka benar-benar menghadap ke timur. Terus kiai kita kompromi, ya suara madhep wetan tapi madhep ngalor. Ya resikonya tadi pelengahan tadi. Itu saya tahqiq baca di Fathul Bari di sarahnya Bukhari. Filosofi Nabi menghadap ke andekan di Indonesia ke timur. Kalau konteks Indonesia ke timur itu untuk memaklumatkan kalau sholatnya sudah selesai. Jadi sebetulnya itu bisa diganti gerakan apa saja yang memaklumatkan kalau sholat itu sudah apa? Selesai. Takutnya Nabi ada orang yang iktam mabihi walam yadri annahu qad qada sholata. Takutnya itu ada orang makmum ngiranya Nabi fi sholatin ternyata sudah ada sholat. Berarti apa? Makmum ini robtus sholatihi biman laisa fi sholatin. Berarti makmum ini menggantungkan sholatnya sama orang yang sudah tidak sholat. Misalnya begini, andaikan Nabi tetap posisi tahiyat akhirah madik ini, Nabi tentu khusyuk anteng, terus Gus Samton datang ngiranya saya masih 100 makmum usolli apa makmuman, padahal hakikat saya sudah tidak sholat. Berarti apa? Menggantungkan sholatnya diikatkan sama orang yang sudah tidak. Nah karena Nabi takut seperti itu, beliau menunjukkan gatu gerakan fisik yang menunjukkan kalau beliau sudah tidak sholat. Makanya sirinya kiai-kiai alim tuh kalau misalnya nggak merubah posisi karena sanad torekohnya gitu, bilang astagfirullah mesti kenceng, bersalam astagfirullah, karena ini untuk memaklumatkan ini sudah ada sholat. Ya clear nih, maksudnya itu pentingnya ngaji tenanan, mau kitab tenan. Kalau nak diundang tiang nak betul pernah sepuh, tak anggap haram tenan, sesuatu haram tenan. Karena yang belum diundang pun kata lah sudah lah. Kalau yang sing sinau tenanan sudah bisa dihitung dengan jari. Jelas termasuk pulau lah, buat niat sombong termasuk pulau. Nah ke Samtong rapor saya kan betul apa? Mau kita cocokan wae kula, ngora apa Gus? Saya wajib. Nak tengen kula tak kei kitab. Mboten ate kula tangkel iki mantune bambu semari dasi gede, pokoke kok takon ngaji wis kula cucu-cucu Basim banyak ngaji saya mboten ate kula tangkleti macam-macam. Jadi penting supaya kenapa tradisi thariqah banyak orang-orang soleh yang tetap menghadap barat. Tapi astagfirullahnya dikeraskan untuk maklumat kalau beliau sudah enggak sholat. Jadi nggak apa-apa sampai ndak akbal alil wasi ndak apa, karena sudah kadung dipakai kubu sebelah adat itu. Biasanya orang kalau sudah dipakai ya sama seperti nasibnya kunut. Jelas mazhab Hanafi itu tidak kunut, orang Syafi'i kunut. Tahu-tahu sekarang jadi politik identitas. Ini nggak berani nggak kunut, bisa dicoplok dari tanfidiyah kalau bilang. Meskipun ngajinya kunut itu sunat, tapi ngalang-ngalai wajib itu politik identitas. Resiko betul. Makanya pernah Allah Ta'ala disifati aja gak terima pernah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada ta'ala, padahal ta'ala maknanya moho luhur. Mubalek berikutnya karena tidak ormasnya tidak sama. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Wong kok hasute ngono, wong apa disifati ta'ala kok gak terima. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Jadi kalau nuruti kelompok itu nggih ngoten niki pun napa nggih petarung yang baik pun apa pembanding yang baik nggih. Niki kula sudahi mungkin ambek badhe bantah nggih monggo dan saya tidak akan bantah lagi. Nggih pokoke kula suwun perilaku yang salah dibenerin sesuai dawuh Pak Marzuki. Tapi nak kadung kowe ra iso tak
golek-golek dalil. Wes aku nak ketemu Nabi itu yang saya. Nabi nak ngendikan wong dosa ngene elek, dosa ngene elek. Tapi Nabi yo ngendikan syafaati li ahlil kabair min mati. Yo nyalahno tapi nek kadung salah yo disyafaati. Ora kadung salah dibles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klarifikasi. Sami kok. Terus. Mboten dalem nderek Ki Mas Duki menawi mulang santri kenceng. Menawi teng masyarakat awam. Ya Mas Duki niku menten tiyang tatuan iki kula tatuan salat sah. Kula belajar salat dereng apal Fatihah, wis maca tasbih sah. Ra apal apa-apa sah. Kula tiyang Jepang isone nyuwun sewu. Napa niku inna sholati wa nusuki wa sah. Jadi kenceng niku namung teng pondok mawon. Dan niki keluarga pondok dikencengi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.